kalau menurut saya punya prinsip bisnis ini sepertinya mulia ya, karena kita membantu orang dalam menjual propertinya kan, ya, mau itu rumah, tanah, ruko, apartemen, kita bantu, terus kita untuk pembeli juga kita bantu mendapatkan propertinya, itu merupakan suatu berkah ya, maksudnya suatu kepuasan tapi tidak bisa dinilai dengan uang biasanya. Salam properti, salam sehat. Hari ini saya ketemu nih di Zoom meeting dengan Pak Raymond nih, salah satu market leader dari bendera ERA nih, ERA Graha yang ada di Pondok Indah ya. Pak Raymond, apa kabar? Baik, apa kabar Pak Margo dan teman-teman semua? Ya, stay home, stay healthy ya, dalam kondisi saat ini. Oke, stay home, stay healthy ya. Kita tuh harus work from home nih, kebetulan saya masih ada urusan di kantor nih, jadi work from home-nya masih di kantor sebentar nih. Wah, katanya lagi di luar juga nih ya, lagi sibuk, tetap kita menyibukkan, tapi tetap kita jaga jarak, tetap jaga kesehatan. Betul. Ya. Nih, saya betul, Pak Raymond tuh teman saya dari ERA Graha ya. Kita memang di industri broker properti itu kalau kita udah bicara nggak melihat kita dari bendera apa. Kita punya sama-sama satu tujuan, kita pengen memajukan industri broker properti itu di Indonesia ya, supaya para broker itu lebih profesional. Betul nggak Pak Raymond? Betul Pak Margo ya. Kita semua bendera berbeda tapi sama-sama untuk memajukan bisnis ini. Betul. Saya dari Century 21 nih, Pak Raymond pakai dari saya kebetulan saya kebetulan dari abis meeting Pak, jadi pakai baju, sorry. Nggak apa-apa, bagus kan buat branding ya. Nih buat teman-teman, oke nggak apa-apa. Buat teman-teman yang lihat video ini, yang lihat YouTube saya ini opini kita berdua. Mungkin saya mau tanya ke Pak Raymond nih. Jika ada masukan atau ide atau saran, silakan komen di bawah video ini. Saya mau tanya ke Pak Raymond nih. Oke, Pak Raymond itu saya dengar di ERA Graha itu bukan nyaris ya, hampir 16-17 tahun ya Pak ya. 17 tahun loh. Iya, betul. 17 tahun, ya, jadi kalau orang bicara sekolah 17 tahun tuh bukannya S3 mungkin udah S7 kali ya, S-teler kali ya. Udah expert dia, udah banyak masak asam garamnya, udah banyak pengalaman-pengalaman yang bisa sharing di sini. Terus beliau juga salah satu tim leader dari ERA Graha, dan di era ini beliau juga udah masuk top 25 ya. 25 ya. 25, jadi penghargaannya kalau saya sebutin mungkin berderet banget, nggak bakal sampai nih obrolan ini nih. Salah satu penghargaan yang prestisius, beliau merupakan marketing associate juara 1 tahun 2016 ya, sebagai untuk secondary market ya Pak ya. 2016 secondary market ya. Iya, betul. Wah, ini di waktunya sibuk beliau, di waktunya dia banyak nganterin klien, wah, maintain anak buahnya nih, bisa ngobrol-ngobrol nih dengan saya nih Pak Raymond. Pak, ceritain dong Pak, kenapa Bapak bisa terjun ke bisnis industri broker properti dong Pak? Gimana Pak? Nggak sengaja ya Pak Margo. Sebenarnya waktu dulu, waktu kuliah tuh ada kesempatan diajak teman untuk magang di salah satu kantor. Ya di kantor saya sekarang di ERA Graha. Jadi untuk jaga open house. Jadi ada beberapa teman saya juga ikut. Lalu setiap weekend kita jaga open house di salah satu rumah yang di open house di Pondok Indah. Dan kebetulan saya juga ada suka desain, jadi waktu itu saya juga disuruh desain untuk brosur bagi marketing di ERA Graha. Jadi lumayan dulu iseng-iseng, tapi dapat penghasilan. Tapi setelah 2002 saya lulus kuliah 2003. Sebelumnya tidak memutuskan mau terjun di bisnis ini karena kan saya juga nggak ada background sebenarnya untuk marketing sendiri. Saya masih belum tahu seperti apa. Tapi pada saat saya coba join 2003, saya belajar. Ternyata marketing harus komunikasi, harus banyak prospek. Nah itu yang sebenarnya kendala saya Pak di awal, karena kan saya juga
ketemu orang tuh nggak biasa, nggak seperti sekarang sama Pak Margo bisa ngobrol gitu. Gitu ya. Jadi dulu grogi ketemu orang ya. Grogi Pak, orang saya disuruh di depan kelas saja disuruh apa, suruh bicara saya jadi gagap. Gitu ya. Tapi ya dengan seperti ini akhirnya mau nggak mau kita belajar dan belajar sampai ya jadi akhirnya kan saya belajar karena saya juga nggak langsung Pak, dari tahun 2003 sampai 2007 saya juga nggak ada penghasilan yang pasti ya. Jadi pada saat 2008 saya baru turning back bahwa belajar dari teman-teman saya juga dan belajar dari buku bahwa ternyata agent property seperti ini dan bisnis ini juga cukup bagus. Dan dimana kalau menurut saya punya prinsip bisnis ini sepertinya mulia ya, karena kita membantu orang dalam menjual propertinya kan ya, mau itu rumah, tanah, ruko, apartemen kita bantu, terus kita untuk pembeli juga kita bantu mendapatkan propertinya. Itu merupakan suatu berkah ya, maksudnya suatu kepuasan, tapi tidak bisa dinilai dengan uang biasanya, karena komisi itu, fee itu hasilnya. Tapi kalau kita udah merasa, oh dia senang dengan rumah yang kita beli, atau dia senang happy bisa dapetin apartemen atau properti lainnya, itu ada perasaan senang di hati. Untuk masalah fee ya itu hasilnya, tapi kesenangan itu yang kalau orang senang, customer senang, dia kan bisa merefleksikan kita kan ke orang lain gitu loh. Jadi word of mouth orang bilang ya. Jadi mereferensikan kita, justru dari situlah bisnis kita akan jalan. Karena referral itu akan jalan ke kita. Makanya kita di bisnis ini harus jaga profesionalisme dan jaga nama, itu yang penting Pak Margo. Jadi ya akhirnya baru 2010-2011 ke sini baru saya bisa continue secara produktif di era gitu loh Pak. Jadi ya baru tahu kok seperti ini agent ya, baru kita sadarin dan memang bermanfaat bagi orang lain gitu loh Pak. Itu sih Pak. Tadi Bapak bicara masuk 2003 sampai 2007, kurang lebih 4 tahun ya. Itu selama 4 tahun tuh Bapak nggak fokus atau bisnis lain ya. Jadi Bapak momentum Bapak tadi bicara kan di atas 2008. Jadi selama 4 tahun 2003 sampai 2007 tuh Bapak ada bisnis lain atau ada kerjaan lain, atau ini banyak orang-orang marketing ya, banyak broker-broker yang baru atau banyak agent-agent yang baru mencoba asal jadi agent properti, tapi ujung-ujungnya kan mereka mundur tanpa berita, paling sebulan, 2 bulan, 2 tahun. Nah ini Bapak selama 4 tahun itu Bapak tadi bilang nggak fokus, kenapa tuh Pak? Nah ini pertanyaan bagus Pak. Jadi semua balik lagi ke mindset Pak. Jadi pada saat saya terjun di bisnis ini kan, saya nggak yakin Pak bahwa bisnis ini bisa long term bagi saya, bagi untuk bagi kehidupan kita gitu loh. Karena kan bisnis ini based on commission dan bisa fluktuatif ya Pak, turun naik ya. Jadi saya nggak pede. Jadi dan juga nggak berdukungan orang tua saat itu. Jadi kalau orang tua kan berharap yuk lulus kuliah kerja di perusahaan yang bagus, bisa jadi manajer, bisa jadi direktur gitu kan. Nah, tapi kan saya berbeda. Jadi karena kita kan seperti entrepreneur, jadi mindset saya dulu belum terbuka Pak. Jadi nggak fokus jadi pekerjaan saya. Jadi karena merasa pekerjaan ini adalah pekerjaan sampingan Pak. Jadi saya tidak melakukan pekerjaan ini secara kontinu. Jadi misalkan dalam seminggu itu saya paling juga kerja cuma 2 hari Pak gitu loh. Jadi nggak maksimal. Jadi nggak cari listing banyak-banyak, nyari listing ya seadanya aja. Jadi ya penghasilan juga nggak dapat yang sesuai dengan harapan gitu Pak. Nah dari situ ternyata saya baru terbuka setelah 4 tahun saya jalanin, kok saya saya jalanin bisnis sampingan, bisnis yang lain kesana kemari sampai kok nggak ada hasil yang memuaskan. Dan juga karena waktu itu juga ayah saya didiagnosa jantung, jadi mau nggak mau saya merasa wah saya ini harus bisa membantu keluarga kan. Jadi ya saat itu saya baru sadar bahwa dan saya harus belajar dan saya harus keluar dari zona nyaman saya. Ya saya tahu lah beberapa agent-agent baru tuh merasa nggak yakin bisa sukses gitu loh Pak. Mereka melihat bahwa kok bisa sukses, bisa closing, bisa juara. Tapi pada saat perjalanannya mereka nggak mau tuh jalanin Pak. Jadi pada saat misalkan gini, disuruh prospek, disuruh
telepon, oke, telepon. Harusnya targetnya 10 telepon, tapi ini telepon cuma 2, terus sudah selesai. Terus merasa, oh ini sudah 2 ini udah cukup produktif, tapi ternyata kan enggak, Pak. Jadi kalau disuruh keluar kasih kartu nama, tapi sungkan, mau kasih kartu nama malu. Nah itu, jadi apa namanya, susah kalau misalkan dia nggak mau prospek gitu loh. Karena pekerjaan kita kan prospek. Seperti apa slogan apa, dimanapun dan kapanpun harus prospek gitu loh Pak. Nah itulah mindsetnya akhirnya saya merubah, keluar dari zona nyaman saya bahwa saya harus fokus di bisnis ini dan saya harus bisa sukses gitu loh Pak. Jadi nah sebagai agent baru sebenarnya kalau misalkan dia mau harus punya mindset, harus punya mental bahwa yakin gitu loh. Karena kebanyakan saya juga ngalamin kan, saya juga rekrut untuk tim saya kan marketing, banyak tuh yang seperti itu gitu, banyak yang Pak Margo bilang tadi muntaber, mundur tanpa berita. Itu ada, ini juga baru kejadian kemarin gara-gara ini work from home, jadi kok nggak ada kabar nih marketing pada kemana, ternyata mulai bisnis lain segala macam. Jadi ya saya rasa ini susah kalau dia nggak yakin dan nggak punya mindset yang bahwa ini semua proses, karena mereka tahunya instan Pak. Mereka mau masuk ke kantor, oh dalam seminggu saya closing, nah, kan belum tentu. Padahal kan ya kecuali kalau dia main primary, dia punya database-nya kuat, ya lingkungan networking-nya dia bagus, ya itu bisa saja. Tapi kalau dia main secondary Pak, itu perlu waktu Pak. 3 bulan aja udah cukup bagus gitu loh untuk closing pertama ya. Jadi mindset dan mental itu harus tahan banting ya Pak ya. Di bisnis ini ya, nggak gampang ya Pak, gitu loh. Gitu sih. Menurut saya sih seperti itu Pak. Jadi buat marketing yang mau gabung di industri broker properti atau yang mikir-mikir, kalau mindsetnya masih mindset pekerja, jangan deh ya Pak Raymond ya, buang waktu ya. Wah jangan Pak, iya buang waktu Pak. Tadi Bapak bicara mengenai prospek Pak. Prospeknya tuh kita tuh prospek sebagai seorang marketing. Ada kiat khusus nggak supaya prospek itu yang efektif gitu loh Pak? Coba sharing nih di YouTube saya nih Pak. Oke, kalau sebelum work from home sih ya tetap saya jaga ya sampai sekarang juga masih tetap jaga komunikasi dengan customer ya, dan sering-sering untuk juga canvassing. Nah, fokus di target areanya Pak. Jadi target areanya itu jangan kemana-mana gitu. Kalau misalkan kayak Pak Margo kantor di Kelapa Gading ya Putih. Fokus di Kelapa Gading gitu. Sorry, Pak, maaf. Cempaka Putih ya. Cempaka Putih. Ya, Kelapa Gading udah banyak broker di sana, Bro. Nggak kuat saya. Oh gitu. Pemain-pemainnya handal semua di sana. Terus. Handal semua ya. Iya, udah ngeri, jadi fokus ngeri sedap. Di daerah Cempaka Putih atau daerah yang sekiranya turnover propertinya ada Pak, jangan yang main di turnover propertinya yang sedikit, jadi juga percuma. Jadi misalkan kalau di Cempaka Putih atau Kemayoran atau di Sunter ya itu masih bisa digarap gitu loh. Jadi fokuslah di situ gitu loh. Memang pasti pada saat prospek kita bisa dapetin listing yang di luar dari area kita, tapi nggak apa-apa kalau misalkan masih bisa dalam jangkauan ya kita ambil. Tapi kalau misalkan udah di luar jangkauan kayak di Bogor atau di Tangerang, ya saya rasa harus di-refer ke kantor yang di sana ya, gitu loh. Jadi kita lebih fokus yang di wilayahnya kita masing-masing. Misalkan di Cempaka Putih aja. Cempaka Putih kita juga harus tahu daerah mana yang misalkan produktif, yang turnovernya tinggi dan ada bukan tinggi ya, ada turnovernya, ada jual beli. Nah, kita lihat luas berapa aja yang banyak dicari orang. Apakah luas 150, 200, 300, atau 500, atau di atas 500. Nah, itu penting. Dan nilai berapa. Nah, itu harus dikelompokkan gitu loh. Pada saat tahu, oh ternyata di Cempaka Putih paling laku daerah yang di sini dan dengan harga 3M ke bawah. Nah, ini ya coba main di situ gitu loh. Prospek di situ. Ya, prospek bisa sebarin kartu nama atau sebarin surat perkenalan. Ternyata surat perkenalan ini juga masih efektif sekarang, apalagi di saat sekarang ya Pak ya. Jadi kita udah dulu tinggalin tuh, tapi ternyata masih efektif juga, ada yang terima dan ada yang baca gitu loh. Kebetulan saya juga mulai aktifin lagi surat perkenalan gitu. Ya surat perkenalan ya isinya tentang mengatakan bahwa saya dengan Raymond, saya dari kantor agent properti,
jika ingin jual beli properti hubungin saya. Nah, itu disebarkan di rumah-rumah yang di target area kita gitu loh. Nah, dan juga nggak usah ragu untuk pasang spanduk, dalam arti pasang spanduk mungkin bukan hanya spanduk dijual atau disewa, tapi spanduk untuk promosi diri, Pak. Misalkan spesialis Makapi, hubungi Pak Margo misalkan. Ya, tempel aja misalkan di yang listrik atau di tempat-tempat yang strategis yang orang bisa ngelihat gitu loh. Ya, terus juga kalau misalkan ada brosur atau flyer itu bisa juga disebarin di beberapa area di sana bahwa saya ini spesialis daerah sini, jika ingin jual beli properti hubungin saya, jangan lupa saya gitu loh. Jadi banyak sering-sering promosi diri, dan juga kalau ketemu orang kayak kalau Bu Lisa tuh sering bilang kalau dimanapun kita berada, misalkan kita lagi makan di restoran dan kita lihat bahwa ada orang yang prospek, ya kenapa enggak kita kasih kartu nama kita gitu loh. Ya kalau misalkan tidak mau frontal ketemu langsung, apakah melalui pelayan minta tolong sampaikan kartu nama saya ke Bapak atau Ibu di sana, atau datengin langsung ya lebih bagus, atau ya iseng-iseng buka pembicaraan lah. Halo, gimana, apa kabar? Nah, paling enak tuh pada saat kalau misalkan lagi ngantri makanan atau ngantri ATM, kita lihat tuh ya kita bisa ngajak. Atau saya suka ke Starbucks, Pak. Jadi kalau di Starbucks itu kan apalagi kantor saya di bawahnya Starbucks, nah itu cukup bagus ya, karena dengan banyak orang yang kita juga lihat orang ini bisa saya prospek nggak, jangan semua kita prospek juga. Saya pernah di Starbucks di kantor saya, Pak, karena saya lagi follow up klien, di sebelah saya ada ibu-ibu gitu loh. Mungkin suara saya, namanya ini kan suara mungkin kedengaran ya. Terus dia malah tegur saya, Bapak dari kantor agent? Iya. Oh, saya mau nitip rumah dong di Grogol. Waduh, jauh amat gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi saya masukin data aja dulu gitu loh. Jadi maksudnya dengan saya nggak memperkenalkan diri, dengan saya lagi ngobrol, saya nggak sengaja dia ngedenger saya, dia sapa saya, Pak. Jadi itu udah ke beberapa kali saya menemukan hal itu, Pak. Dan pernah saya juga sekali closing, Pak, karena saya lagi nongkrong di Starbucks gitu, Pak. Jadi Starbucks itu kan kita juga tahu orang-orang di sana juga yang datang kan juga ya selain anak-anak muda pasti kan kita tahu gitu loh levelnya. Jadi ya itu juga merupakan tempat yang prospek gitu loh. Ya selain juga Starbucks bisa juga di coffee shop lainnya yang mungkin di mall, atau ya untuk saat ini mungkin nggak bisa ya karena juga mall tutup ya mau nggak mau kita banyakin dalam prospek ini database kita olah lagi, dan juga mungkin juga minta referensi, Pak, dari database kita untuk saat sekarang ya. Jadi marketing tetap produktif ya, meskipun kita nggak bisa survei listing ya, kita bisa lihat sekarang di Google Map kan ada street view kan. Nah, kita lihat street view-nya, lokasi di mana, ya kita tinggal kira-kira buat CMA-nya seperti apa, analisa harganya ya kita tetap prospekin untuk listing gitu loh, Pak. Jadi ya menurut saya sih seperti itu ya untuk kondisi sekarang ya, karena kita nggak bisa lihat langsung ya ke lapangan ya, gitu loh. Dan banyakin seperti ini posting mungkin di sosial media atau posting di portal. Sekarang justru saya punya waktu di rumah untuk benerin, saya punya iklan-iklan di portal sih, karena kebetulan saya iklan di portal lumayan banyak portalnya. Jadi seharian tuh kurang gitu loh, Pak. Dan satu-satu kan saya edit, Pak. Saya edit sambil saya doain semoga laku gitu. Doain ya. Jadi lagi ada waktu nih. Lagi ada waktu. Jadi Bapak tadi bicara aja lah. Prospeknya panjang juga ya dari ya. Jadi buat marketing baru nih yang ada mau gabung atau yang udah lama juga mungkin reminder aja ya. Kadang-kadang kita udah merasa senior. Kadang kita udah merasa pengalaman, lupa melakukan hal-hal yang dasar. Yang dasar itu kadang-kadang kita lupakan. Sebenarnya hal-hal yang dasar yang tadi Pak Raymond bilang, bukan testimoni kita bahwa kita tuh siapa. Mungkin dulu pakai media namanya bisa sebar flyer, atau kita bisa datengin beberapa orang kartu nama. Mungkin sekarang medianya mungkin lebih condong ke media sosialnya, karena
kita lihat di bawah di media sosial lebih murah, lebih efektif, dan jangkauannya kan lebih luas gitu ya Pak Raymond ya. Iya. Ya, saya sering Pak dapat listing Pak, apalagi di Instagram Pak. Cuma memang listingnya itu nggak di kadang-kadang bukan di luar area ya? saya Pak. Pernah saya dapat listing tambak ikan Pak. Iya, tambak ikan di Sidoarjo Pak. Oh. Jadi ya saya bilang ya oke, saya tampung dulu. Saya kasih teman saya di Surabaya ada yang mau jalanin kan. Lumayan gede loh Pak tambak ikannya, ada berapa hektar gitu. 3 hektar atau 4 hektar. Cuman saya nggak tahu tuh sertifikatnya apa ya tambak. Gitu. Lumayan di media sosial, di Instagram khususnya banyak sekali dapat listing saya gitu. Tadi Bapak bicara dengan situasi kondisi lagi ada virus corona atau pandemi ini, terus orang-orang work from home, polanya istilah kasarnya tuh beberapa orang dipaksain lah untuk ikut dengan gaya milenial, dengan gaya dengan gaya kita harus jangan gaptek, kita harus ngerti teknologi gitu kan. Nah sebagai agent properti juga kan harus ngerti juga media sosialnya diaktifin. Tadi Bapak bilang Instagram, terus tadi Bapak juga bilang juga media iklannya portal properti, mungkin Bapak pakai rumah.com atau 123.com Bapak rapiin lagi. Nah pertanyaan saya nih ke Pak Raymond, tip and triknya dalam situasi seperti ini, orang banyak kerja di rumah, nggak ada kegiatan gitu, kita survei aja kita agak susah karena ada beberapa owner pemilik pun nggak mau dilihat dalamnya karena dia takut ya. Atau ada beberapa komplek tertentu saya dengar juga kita nggak boleh masuk karena di portal, karena takut juga social distancing lah, whatever, physical distancing, whatever apa. Nah, saya mau tanya ke Pak Raymond nih, tip-tip buat marketing nih dengan kondisi seperti ini tuh apa sih harus dilakukan Pak dengan situasi seperti ini? Tip dari Pak Raymond nih Pak. Oke, kalau untuk listing ya, tadi ya mungkin kita bisa perbaiki kita punya database lagi. Jadi kita coba kontak, kita tanya kabarnya dengan kondisi saat ini seperti apa. Kita kasih semangat, kita kasih harapan, dan juga misalkan ada yang membutuhkan jual beli properti, hubungi saya. Nah itu pasti kadang-kadang mereka akan keinget, oh ada teman saya atau ada saudara saya. Nah itu kita bisa dapat listing dari situ ya. Nah, tapi itu untuk listing. Karena kita cuma bisa prospeknya sekarang kan call sama WhatsApp ya, gitu, dan juga promosi diri lah di media sosial gitu. Nah, untuk yang calon pembeli, nah ini juga saya masih pakai beberapa cara ya, kayak seperti portal properti, kita cari properti, saya langganan di rumah 123, rumah.com, 99.co, mana lagi tuh, OLX, dan saya ada 7 atau 8 gitu loh. Oh, jadi yang portal properti Bapak banyak juga, ya? Jadi semua saya masukin Pak. Saya masukin, saya ada 8 kalau nggak salah. Ada yang bayar, ada yang free gitu loh. Jadi saya coba masuk ke semua portal supaya dapatin banyak prospek di situ Pak, gitu loh, dapat leads lah gitu, prospek. Jadi selain itu saya juga sering posting di di Instagram, dan di Instagram sih kebanyakan, sama Facebook agak jarang, Instagram dan LinkedIn ya. Jadi seperti waktu kemarin tuh si Pak Andi bilang, Andi Nathanael ya, kita bukan Andi ya, waktu itu siapa sih yang pakar digital itu bilang bahwa jangan hard selling aja, tapi soft selling juga. Nah, itu kadang-kadang lupa. Ya kita kalau pasang di media sosial kayak di Instagram, kita semua hard selling semua. Ya pasang foto properti, entah itu rumah ruko itu, dengan tulisan dijual, luasannya sekian. Nah, itu kan hard selling gitu loh. Yang kita tujuannya untuk mendapatkan ada calon pembeli, tapi nggak semua orang mau baca konten yang seperti itu. Kadang-kadang kita mix juga konten ini dengan soft selling. Misalkan bagaimana tips membersihkan rumah di saat COVID. Nah, itu kan seperti apa, pakai disinfektan atau apa. Nah, terus kalau misalkan kita sempetin di bawah kita tulis misalkan, jika butuh properti hubungin saya gitu loh. Nah, jadi itu soft selling juga. Atau misalkan
di suatu kayak di Pondok Indah misalkan, rumah ini 1 lantai cocok buat orang tua. Jadi kita soft selling aja. Rumah untuk orang tua dengan ventilasi yang bagus, kesehatan terjamin karena udara masuk, cahaya masuk. Rumah ini hadap timur, halamannya besar, orang tua bisa bercocok tanam. Jika Anda sayang dengan orang tua dan mau memiliki rumah untuk orang tua, bisa mensurvei rumah ini. Nah, untuk itu hubungi saya. Itu kan soft selling, Pak. Jadi nggak selalu hard selling semua. Jadi kalau hard selling semua juga lama-lama yang lihat konten kita juga bosen kan gitu. Ya seperti Mama Margo ini kan cukup kreatif nih, gitu. Jadi ya kita mix lah seperti itulah untuk di media sosial untuk cari pembeli ya. Nah, tapi untuk sekarang cari listing ya itu tadi database kita di kontak di WhatsApp. Ya kita say hello lah. Jadi kepada customer kita atau biar bisa dapat referral dari situ gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini marketingnya harus kreatif ya Pak ya. Kalau enggak kayak dinosaurus ya Pak. Iya, punah ntar, Pak. Punah. Nah, jadi ini buat teman-teman yang melihat video ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Oh, bisa seperti ini. Ini kan pemikirannya Pak Raymond nih. Tadi bilang, Bapak main banyak di IG ya. Di IG udah ada feedbacknya bagus, Pak, di IG, Pak. Bapak pakai IG TV, IG Ads, apa IG biasa seperti apa tuh, Pak? Tripnya di IG Bapak seperti apa tuh ya? IG? Tadi juga ada belum yang saya mention ya. Jadi sekarang juga lebih banyak ke video kan ya. Jadi pada saat zaman sekarang nih penting juga nih kan orang pembeli nggak mau survei. Jadi video ini penting karena kita sebelumnya setiap listing yang kita dapat kita harus videoin dulu sebenarnya. Jadi bisa pada saat kondisi sekarang kita share lah videonya supaya si calon pembeli ini lihat gitu loh. Dan untuk saat-saat kondisi seperti ini juga butuh. Nah, bagaimana jika nggak ada video ya saat ini kita nggak bisa keluar? Ya nggak apa-apa dari gambar aja Pak. Gambar kita bikin presentasi yang bagus. Sekarang juga banyak aplikasi ya. Kalau saya suka pakai aplikasi Quick ya, itu free. Jadi saya gabungin beberapa gambar jadi suatu rangkaian video berjalan gitu loh. Jadi menarik gitu. Jadi saya kalaupun belum sempat videoin pakai kamera ya saya saya gabungin ya saya bikin satu file video saya kirim ke customer gitu loh. Nah untuk saat ini saya di Instagram sendiri saya juga mix Pak untuk feed story dan IGTV semua dimasukin aja. Tapi ya sekarang yaitu saya hard selling sama soft selling saya lagi coba combine gitu loh Pak. Jadi selama ini kan saya juga hard selling, saya juga pengen combine dengan soft selling. Jadi itu untuk di media sosial kita harus harus buat seperti itu dan juga bikin juga posting juga aktivitas yang kita lakukan supaya kalau misalkan ada customer kita yang di friend list kita lihat bahwa oh ini kayak saya punya customer di Instagram sering lihat saya posting, sering saya lihat melakukan kegiatan marketing seperti misalkan pasang spanduk, terus saya juga sebarin brosur. Jadi mereka ngelihat oh ternyata Pak Raymond ini aktif ya gitu loh. Jadi mereka kadang-kadang masih ingat dengan saya pada saat punya listing atau sekedar say hello dia nyari saya gitu loh Pak. Karena lihat bahwa di Instagram di Instagram saya aktif gitu. Jadi jangan lupa ya tetap posting kegiatan yang tidak melulu, jangan melulu jualan gitu loh. Ya kasih tips, kasih quote atau ya terus di Facebook juga lebih luas. Di Facebook juga sama, kurang lebih kan sekarang Facebook dan Instagram sudah bisa link kan. Tapi saya bedain kalau Facebook sama Instagram. Kalau untuk properti saya bikin page sendiri, Facebook page. Jadi kalau mau posting properti ya di Facebook page. Tapi kalau untuk apa yang saya lakukan saya di Facebook saya gitu, pribadi gitu Pak. Facebook page saya pisahkan gitu Pak. Ini kurang lebih seperti itu Pak Margo. Oke. Pak, tadi Bapak kan bicara Instagram nih. Instagram Bapak apa sih? Ditaruh di ini nih, ditaruh di YouTube ini. Ntar barangkali banyak yang follow Bapak nih. Nama Instagram Bapak nih, saya mau catat di bawah nih. Apa? @ apa nih? Oke. Instagram saya Raymond_property pakai Y. Oh, propertinya pakai Y ya. Raymond
Raymond. Ya, RAYMOND. RAYMOND. Underscore property. Underscore spasi ya, underscore property pakai Y. Followernya udah banyak tuh ya. Itu Instagram Pak. Khusus properti ya. Jadi buat temen-temen nih yang mau nyari properti, mau nanya-nanya lebih lanjut, di follow tuh Instagramnya Pak Raymond tuh, mungkin mau DM, mau nanya-nanya. Tapi jangan lupa juga follow Instagram gue juga Pak ya. Jangan lupa subscribe saya juga Pak ya. Oh iya, ntar. Saya jangan lupa saya juga nih. Saya subscribe Pak Margo loh. Oh, saya udah subscribe kamu juga loh. Kita kan tadi bilang networking, kolaborasi. Yes, betul. Jadi kalau kita punya properti wilayah kita Jakarta Selatan, ada listingan di misalnya tadi bilang di Bogor misalnya, nggak mungkin dong, bisa juga sih. Cuma efektifkah? Ya kita sharingnya dengan agent properti yang ada di Bogor. Agent properti kan banyak, tapi yang diutamakan buat teman-teman nih, agent properti yang diutamakan yang udah anggota Arebi ya Pak Raymond ya. Ya, betul. Yang lagi yang udah anggota Arebi, karena kita tahu lah ya. Bagi teman-teman yang belum, bagi teman-teman yang belum anggota Arebi ya, ayo gabung ke kita untuk sama-sama kita bangun industri ini bisa lebih baik lagi. Gitu diajak sama Pak Raymond gitu. Pak Raymond, terakhir pertanyaan nih Pak. Bapak kan main di market Bapak kan di Jakarta Selatan ya, terutama market Bapak tuh di Pondok Indah, di Kemang, Kebayoran Baru, Pejaten dan sekitarnya ya Pak ya. Market di angka berapa Pak yang di wilayah tersebut yang banyak dicari konsumen Pak? Di angka berapa? Terus seperti apa sih trennya mereka pembelian di tahun 2020 ini dengan kondisi, anggap aja kondisi corona kita udah beres ya. Karena kita tahu bahwa virus corona ini nggak bakal lama. Kita sama-sama doain bahwa virus ini mungkin akhir Mei udah beres atau akhir April lah. Jadi Juni ini kita udah lari lagi. Buat teman-teman yang punya listingan, simpan aja. Kita kayak apa? Menabung lah. Ntar kalau Juni udah running lagi, daya beli masyarakat udah mulai lagi. Karena ini saya melihat memang ada dampak krisis ekonomi, tapi ini krisis kesehatan gitu loh. Jadi masih banyak ke orang, kita juga pasang iklan, masih banyak ke orang nanya-nanya, cuma mungkin ikut surveinya aja. Jadi yang tadi pertanyaan saya ke Pak Raymond, di angka berapa sih Pak yang Jakarta Selatan tuh yang nangkep, bukan nangkep, yang menyerap marketnya di angka berapa tuh Pak? Oke. Kalau untuk Pondok Indah sendiri sih Pak, itu rata-rata ya belakangan ini di bawah 10 M ya. Untuk Pondok Indah ya. Nah, emang di bawah 10 M? Jadi Pondok Indah ada Pak? Ada Pak, ada. Masih ada Pak. Siap pikir Pondok Indah di atas 30-40. Iya masih, justru yang di bawah 10 M yang masih running gitu Pak. Kalau yang di atas 20 M ya nggak banyak responnya sekarang justru. Dan lebih kepada cari yang rumah yang lebih bagus gitu loh kalau di atas 20 M gitu. Dan itu kita kekurangan stok di Pondok Indah untuk rumah-rumah yang bagus dan siap huni. Kebanyakan rumah lama kan. Nah, justru kalau yang di bawah 10 M itu biasanya yang pasangan muda yang baru punya anak 1 atau 2 itu biasanya mereka cari yang dengan luas mungkin 160 sampai 240 atau 250 Pak. Itu biasanya itu untuk 3 bulan ini sih sebelum masalah COVID ini itu responnya lumayan ada Pak gitu loh Pak. Nah, tapi kalau di luar Pondok Indah kayak seperti kan saya juga nggak banyak ya, saya ada di Kemang dan Pejaten. Sebenarnya lebih ke Kebayoran, tapi Kebayoran saya lagi nggak ada listingnya baru sedikit. Saya sekarang lagi Kemang dan Pejaten. Nah, Kemang Pejaten sih kalau saya lihat juga di bawah 15 M Pak, karena listing saya yang 19 M sama di atas 20 M juga responnya sedikit Pak. Gitu. Jadi giliran iklan yang mungkin harga 15 luasnya 1000 orang pada nanya gitu loh. Jadi memang kondisi saat ini daya beli menurun. Sebenarnya daya beli menurun karena wait and see ya. Orang masih punya uang gitu sebenarnya. Orang masih punya uang, cuma lagi hold kan. Nah mereka kalau nggak murah banget mereka nggak beli gitu. Karena mereka kan biasanya nih masukin investasinya di saham. Nah karena saham kemarin juga lumayan kena anjlok ya. Jadi mereka tarik uangnya, mereka biasanya makanya mereka beli di emas kemarin. Nah untuk jangka panjang. Tapi
mereka mau beli properti, Pak. Cuma mereka nyari yang benar-benar harga tuh murah, Pak. Gitu. Memang saat ini kondisi agak sulit bagi penjual. Harusnya kalau misalkan serius jual, dia harus koreksi harganya, turunin harganya sesuai dengan keinginan dia. Sulit untuk saat ini, Pak. Gitu. Jadi sekarang penjual tuh harus ngelihat situasi seperti ini. Ya, kalau misalkan ada kebutuhan, ya jangan tunggu-tunggu, karena kredit ke bank juga sebenarnya bank belum tentu bisa kasih semua kan, gitu loh. Kan dengan kondisi saat ini kan, apalagi dengan pembatasan kredit yang ada kan juga belum tentu bisa dicairin semua gitu. Jangan-jangan dicairin belum tentu si customernya bisa cicil kan, Pak, gitu, Pak. Kondisi karena semua kan nggak bekerja, Pak, ya kan. Jadi ya orang yang punya cash itu yang menang kan, gitu loh. Jadi penjual-penjual harus bisa koreksi juga bahwa harga ini nggak bisa bertahan sesuai dengan harapan dia, gitu. Jadi gitu, Pak. Harganya terkoreksi ya, Pak Raymond ya? Iya, terkoreksi, Pak. Oke, Pak Raymond, thank you. Udah 1 jam nih kita ngobrol. Semoga wawasan Pak Raymond, apa yang Pak Raymond sharing bisa memberikan manfaat nih, terutama buat para marketing properti yang ada di industri properti. Jadi kita menunda lah. Kita tahu semua, bukan berarti gagal, karena kita tahu virus corona ini tidak akan jangka lama. Yang penting kita tetap anjuran pemerintah, stay at home, stay healthy, stay strong, ya, jaga jarak juga. Yang penting pikiran kita jangan sering-sering mendengar berita kematian nih, horor jadinya. Sering-sering membaca berita-berita yang positif, karena di Wuhan sendiri katanya udah zero pandemi ya, jadi udah nggak ada kasus lagi, udah mulai bergeliat. Beberapa mall di Cina juga udah mulai bergeliat. Nah, kita berharap lah stimulus yang diberikan oleh pemerintah, anjuran-anjurannya atau apapun, kita ngikutin aja. Kita berharap di tahun ini Indonesia bangkit, Indonesia tetap maju. Oke, Pak Raymond, thank you. Terakhir, Pak Raymond, kita bicara salam properti bareng-bareng, Pak Raymond, sambil begini nih. Setuju. Salam properti. Salam properti. Ya, sukses selalu Pak Margo. Amin. Thank you, Pak Raymond. Ya, thank you, Pak. Ya.